Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 12211125113. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA inklusif. Yang pertama, kita masuk ke materi pelaksanaan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif itu memiliki 3 pembahasan. Yang pertama yaitu alur pelaksanaan, yang kedua manajemen kelas, dan yang ketiga evaluasi pelaksanaan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu alur pelaksanaan. Alur pelaksanaan itu mencakup dengan 3 hal. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa dan mengembangkan kurikulum yang fleksibel. Setelah itu ada pelatihan guru. Pelatihan khusus bagi guru sehingga guru dilatih khusus untuk menangani murid-murid yang inklusif. Yang ketiga yaitu ada menyediakan fasilitas. Yang keempat yaitu implementasi pembelajaran, dan yang kelima yaitu penilaian dan evaluasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu manajemen kelas. Menciptakan lingkungan yang ramah sehingga dipastikan ruang kelas itu mudah diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu yang lainnya. Yang kedua yaitu terapkan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi berbagai gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Gunakan teknologi yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran beragam, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, sehingga semua murid itu sama-sama bekerja sama dan tidak ada iri untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Yang keempat yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Setelah itu kita masuk ke pengaturan tempat duduk. Peserta didik dengan hambatan penglihatan duduk dekat dengan papan tulis, sedangkan peserta didik dengan hambatan pendengaran duduk di baris depan agar mudah membaca bibir guru tersebut, sehingga murid bisa belajar dengan efektif. Setelah itu, peserta didik dengan hambatan gerak duduk di barisan pinggir dekat pintu agar mudah keluar masuk kelas dan meletakkan tongkat atau kursi roda. Ini adalah contoh gambar untuk murid yang disabilitas. Bisa kita lihat, murid yang duduk di tepi pintu adalah murid yang membawa alat bantu berjalan seperti kursi roda atau tongkat. Nah, murid dengan hambatan pendengaran, dia duduk di depan kursi dan meja guru agar mudah membaca gerak bibir guru tersebut. Sedangkan murid yang memiliki hambatan penglihatan, dia duduk di depan papan tulis. Kemudian kita masuk ke evaluasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan dan kinerja satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif yang memenuhi standar nasional. Pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sehingga pendidikan inklusif itu berjalan dengan integratif, objektif, kooperatif, efisiensi, berkala, dan berkelanjutan. Apa itu integratif? Integratif yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu atau pendekatan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik. Kemudian objektif yaitu sikap atau pendekatan yang tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, emosi, atau bias dalam penilaian atau pengambilan keputusan. Tujuannya untuk berdasarkan fakta dan data yang dapat dibenarkan. Yang ketiga yaitu komprehensif, menggambarkan suatu yang mencakup semua aspek atau elemen penting dalam konteks suatu program atau analisis,
Secara komprehensif berarti mencakup seluruh spektrum informasi atau elemen yang relevan. Sedangkan efisiensi yaitu mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang minimal, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya. Efisiensi bertujuan untuk memaksimalkan output dengan input yang ada. Sedangkan berkala yaitu mengacu pada suatu yang dilakukan atau terjadi secara teratur atau pada interval tertentu. Sedangkan berkelanjutan yaitu menunjukkan suatu proses atau kondisi yang dapat terus berlanjut dalam jangka panjang tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas. Kemudian ada gambar alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu ada PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Kemudian setelah menerima peserta didik baru akan diidentifikasi, kemudian akan adanya asesmen sehingga adanya profil anak. Setelah ada profil anak, kemudian ada perencanaan pembelajaran. Sehingga perencanaan pembelajaran untuk murid itu dirancang sedemikian rupa agar adanya pelaksanaan pembelajaran. Setelah adanya pelaksanaan pembelajaran, akan ada penilaian dan evaluasi pembelajaran itu dengan seperti biasanya ujian. Setelah ada ujian, maka ada laporan hasil belajar siswa. Setelah ada laporan hasil belajar siswa, kemudian biasanya akan dilakukannya masa transisi seperti SD akan bertransisi ke SMP atau SMPLB, SMP akan bertransisi ke SMA atau SMK, dan SMA atau SMK akan bertransisi ke perguruan tinggi. Setelah bertransisi ke perguruan tinggi, kemudian akan bertransisi ke industri dunia kerja. Baiklah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Saya ambil materi dari buku Pendidikan Inklusif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.